Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan anggota sebagai berikut, dengan dosen Bapak Insinyur Ariska Yanuar Adi Pradana, Sarjana Teknik Magister Engineering. Topik yang kami ambil adalah redesain bendung baladeran untuk meningkatkan efisiensi irigasi di daerah aliran Sungai Progo. Adapun yang melatar belakangi topik kali ini adalah adanya penurunan fungsi dan kerusakan pada bendung badan yang berdampak pada distribusi air irigasi dan ketahanan pangan. Kondisi ini memerlukan perencanaan ulang agar bendung dapat kembali berfungsi optimal dalam pengelolaan sumber daya air, pengendalian banjir, dan pelestarian ekosistem sungai. Adapun permasalahan yang terjadi pada bendung ini yaitu yang pertama ketersediaan air yang tidak merata sepanjang tahun, dan yang kedua adanya kerusakan pada bagian mercu. Dan tujuan kami memilih topik ini adalah untuk meningkatkan fungsi bendung badan dalam mendukung irigasi, ketahanan pangan, dan konservasi lingkungan melalui perencanaan dan inovasi yang berkelanjutan. Adapun tujuan untuk inovasi bendung badan ini adalah untuk meningkatkan efisiensi pengolahan irigasi, memperkuat struktur bendung agar lebih tahan terhadap banjir dan kerusakan. Inovasi ini juga bertujuan untuk menjamin ketersediaan air secara merata sepanjang tahun guna mendukung sektor pertanian dan ketahanan pangan. Untuk manfaatnya sendiri antara lain yaitu meningkatkan produktivitas pertanian melalui pasokan air stabil, mengurangi risiko banjir, memperpanjang umur layanan bendung, serta memberikan nilai tambah bagi masyarakat sekitar melalui fungsi konservasi lingkungan dan potensi pengembangan wisata air. Baik, terima kasih. Saya Dimas Rangga melanjutkan mengenai bagian alir perencanaan ini. Yang pertama mulai, kemudian mengidentifikasi masalah, menganalisis solusi, dan menerapkan inovasi yang ingin dibawa. Kami memerlukan data hujan dan peta das, kemudian pengisian data hujan yang hilang, uji kepanggahan. Jika belum panggah, maka perlu dilakukan modifikasi curah hujan. Jika sudah, maka kita perlu membuat polygon season. Dari polygon season ini dapat CH kawasan, kemudian lakukan analisis frekuensi, uji Smirnov-Kolmogorov, dan uji chi-square. Setelah itu didapatkan intensitas hujan, distribusi hujan jam-jaman, dan rencana, lalu input ke hack HMS, didapatkan kilimpasan, kemudian modelkan ke dalam Hackers untuk mendapatkan tinggi muka air. Setelah itu kita dapat menentukan jenis dan dimensi mercu yang nantinya harus diperiksa stabilitasnya dengan menggunakan geoscope. Jika belum stabil, perbesar dimensi. Jika sudah, maka selanjutnya perhitungkan pintu air, pintu penggilas, dan pintu penguras kantong lumpur. Gambar DED diperlukan di sini agar mudah untuk menghitung volume materialnya. Yang terakhir adalah RAB dan kurva S, kemudian selesai. Nah, kita sudah punya data hujan di sini, kemudian peta das dibuat menggunakan ArcGIS, kemudian dilakukan analisis hidrologi sampai didapatkan CH efektif. Nah, nilai inilah yang akan dimasukkan ke dalam HKMS. Dari HKMS ternyata didapatkan kilimpasannya sebesar 670 meter kubik per detik. Tujuan utama dari analisis hidrolika adalah untuk memahami karakteristik alur penampang sungai berdasarkan berbagai periode ulang debit banjir rencana. Agar hasil analisis hidrolika sesuai dengan yang diharapkan, diperlukan sejumlah data antara lain hasil perhitungan debit banjir rencana dengan berbagai periode ulang, data pengukuran penampang melintang sungai, data pasang surut air laut, data elevasi tanggul sungai, serta peta situasi sungai. Untuk prosedur analisis hidrolika menggunakan Hackers, yang pertama yaitu penggambaran alur penampang sungai Progo sesuai dengan gambar yang sudah ada. Bisa dilihat dari gambar berikut alur penampang sungai Progo. Yang kedua yaitu input besaran debit banjir dari hasil analisis hidrologi. Debit banjir dari hasil analisis hidrologi yang kami peroleh yaitu 671,86 meter kubik per detik. Kami menggunakan steady flow data dikarenakan memberikan pendekatan yang lebih sederhana dan efisien, memungkinkan pemrosesan data yang lebih cepat dan mengurangi potensi kesalahan akibat keterbatasan data. Lalu yang ketiga yaitu input data penambang alur sungai untuk masing-masing STA ke dalam Hackers. Lalu yang keempat yaitu melakukan run analisis dengan Hackers. Setelah semua data-data dimasukkan, maka pilih run steady flow analysis dari menu utama Hackers. Maka hasil pemodelan analisis hidrolika menggunakan Hackers yang pertama yaitu debit yang mengalir di bendung Baderan berasal dari Sungai Progo. Yang kedua, saat banjir berlalu, MA Sungai Progo surut sampai elevasi HWL, maka pintu bendung kerap ditutup. Yang ketiga, setelah pintu bendung kerap ditutup, pompa dengan kapasitas 13,17 meter kubik per detik beroperasi untuk menurunkan elevasi muka air yang dijaga di ketinggian 0 dan volume kolam retensi yang dapat diakomodir dengan volume long storage. Yang keempat yaitu debit Sungai Progo normalisasi sebesar 671,83 meter kubik. Kemudian setelah dilakukan analisis hidrolika dan hidrologi, kemudian dilakukan analisis kestabilan bendung menggunakan software Geoslope. Digunakan untuk memodelkan dan mengetahui faktor keamanan pada mercu bendung. Bisa kita lihat setelah dimodelkan, mercu bendung yang direncanakan memiliki faktor keamanan sebesar 1,803, di mana faktor keamanan tersebut telah memenuhi persyaratan bendung. Kemudian bisa dilihat di sebelah kanan gambar detail dari mercu bendung yang telah direncanakan. Kemudian setelah itu kami menyusun rencana anggaran biaya. Untuk pertama-tama kami menyusun ASP atau analisa harga satuan pekerjaan. Rencana anggaran biaya dari bendung sendiri sejumlah Rp11.947.731.251. Kemudian kami juga merencanakan rencana anggaran biaya untuk rumah pengolahan air dengan total biaya sebesar Rp1.369.324.327. Kemudian ada gambar desain bendung 3D, kami menggunakan software SketchUp.